Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembahasan minggu lalu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ya lebih lanjut, kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, penyusunan kerangka karangan. Semoga sih kalian sudah paham dan sampai pada ini kita membuat kerangka karangan. Jadi saya ulangi lagi, mulai dari kita menyusun judul ya, judul, kemudian merumuskan tesis. Ini adalah tabel yang bisa membantu kalian untuk merumuskan tesis, baru kemudian dari tesis itu, dari jawaban-jawaban tesis itu, kita kemudian membuat susunan kerangka karangan. Jadi kalau sebetulnya, kalau kalian sudah membuat seperti ini, kerangka karangan seperti ini, sebetulnya memudahkan Anda menulis ya. Jadi sudah tahu apa yang akan ditulis dan apa yang akan dicari ya, sumber apa yang akan dicari di internet. Jadi tulisannya itu nggak paragraf pertama dari blog, paragraf kedua dari blog, paragraf ketiga dari blog gitu ya, tetapi semuanya sudah tersusun secara rapi sehingga kalaupun misalnya kalian akan mencari dari berbagai macam sumber, kalian sudah punya pedoman ya. Nah, ini adalah contoh kerangka karangan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa satu poin ini ya, satu poin ini adalah satu gagasan pokok. Jadi sebetulnya kita sudah punya gagasan-gagasan pokok yang kemudian akan kita kembangkan ke dalam paragraf ya. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap penulisan. Jadi pemilihan topik, pembatasan topik, kemudian perumusan topik, perumusan judul ya, kemudian perumusan tesis, sampai pada penyusunan kerangka karangan. Itu adalah tahap pengembangan yang kita lakukan pada saat kita akan menulis. Sebentar, laptop saya kayaknya tesnya mau habis. Taruh bukunya di mana ya? Sampai laptop bunda mana ya? Laptop saya baru aja selesai dipakai Zoom ya, Rahmat. Jadi saya nggak sadar nih kalau ternyata baterainya tinggal sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap penulisan ya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada tahap penulisan? Pada tahap penulisan itu artinya kita mengembangkan ide pokok tadi, ide pokok ya, rincian di dalam kerangka karangan itu menjadi paragraf. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah setiap nomor rincian dalam karangan adalah satu gagasan pokok. Jadi sudah saya sampaikan bahwa satu poin dari kerangka karangan itu adalah satu gagasan pokok. Nah, mulailah menulis dari gagasan pokok pertama sesuai urutan kerangka karangan, ya. Tuh. Jadi satu ide pokok itu adalah satu paragraf. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dalam pengembangan paragraf, susunlah gagasan pokok itu ke dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ya, kemudian kita tentukan pola paragrafnya, deduksi atau induksi. Biasanya karya ilmiah itu dia lebih banyak menggunakan pola paragraf deduksi. Kemudian dukunglah kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas. Nah, pengembangan paragraf itu dapat kita lakukan seperti yang sudah kita paparkan pada pembahasan tentang paragraf. Nah, jadi ini yang harus kalian perhatikan bahwa ketika setelah selesai membuat kerangka karangan ya, kerangka karangan artinya kan udah punya tuh ide pokok itu. Nah, selanjutnya ide pokok itu kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan mengikuti kaidah di dalam paragraf. Satu ide pokok, satu paragraf supaya informasinya tidak tumpang tindih dan informasinya tidak terlalu banyak supaya gampang dipahami oleh pembaca. Gitu kira-kira ya. Nah, setelah itu, nah ada hal yang paling penting yang harus kita perhatikan pada saat kita akan menyusun gagasan tadi, ide pokok tadi ke dalam paragraf, atau pada saat kita akan mengembangkan tulisan kita dalam paragraf-paragraf. Nah,
Yang paling penting adalah bagaimana kita mengolah kutipan. Jangan pandang remeh kutipan, karena kutipan itu sangat penting. Kalau kalian mengambil dari sumber lalu tidak mencantumkan sumbernya, itu sama dengan plagiat ya. Dan plagiat itu dampaknya adalah pidana. Jadi misalnya kalau ada kalian menulis, kemudian ada orang yang protes, oh itu tulisan saya, kemudian melaporkan kalian karena dianggap plagiat, maka kalian akan berurusan dengan pidana. Jadi hati-hati betul mengutip. Sertakan sumbernya kalau kalian memang mengambil ide atau tulisan itu dari sumber. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengolah kutipan. Makanya tugasnya itu saya minta Rabu supaya kalian perhatikan ini dulu ya. Nah, mengolah kutipan. Penulisan makalah ini bukan hanya makalah, tetapi bisa juga diterapkan dalam berbagai karangan ilmiah. Penulisan makalah selalu disertai kutipan yang berfungsi sebagai penegasan, pembuktian, atau pembandingan pendapat. Penulis itu harus mempertanggungjawabkan kutipannya dengan menyertakan sumbernya, dari mana tulisan itu dikutip ya. Nah, yang harus kalian perhatikan bahwa kutipan itu berfungsi penegasan. Jadi kalau misalnya kita mengutip, kita mengambil dari buku atau dari jurnal, bahwa itu tidak hanya sekedar menempel begitu saja di tulisan kita, tapi sebetulnya kutipan itu berfungsi untuk menegaskan, membuktikan, atau membandingkan antara pendapat yang satu, pendapat yang lain dengan pendapat kita. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu kalau menulis itu cuma ngambil dari sumber terus dibiarin aja. Jadi kalau mengambil kutipan itu tidak boleh kita mengambil terus nempel aja di tulisan kita, nggak boleh. Tapi kutipan yang kita ambil itu harus kita fungsikan sebagai penegasan ya atau pembuktian. Nah, jadi sebetulnya kutipan itu punya fungsi ya, punya fungsi. Kemudian jadi sebetulnya supaya tulisan kita itu nggak semuanya kutipan ya, halaman pertama ngutip, halaman kedua ngutip, halaman ketiga ngutip. Wajib bagi kita, ini perhatikan betul, wajib bagi kita untuk memberikan penjelasan, menginterpretasikan apapun yang kita kutip itu. Jadi setelah kita mengutip, misalnya nih ngambil pendapat A tentang KB, ngambil pendapat B tentang KB, kemudian kita buat dalam paragraf yang baru, apa sih sebetulnya isi dari kedua pendapat itu. Kita sintesiskan ya, kita interpretasikan atau kita sintesiskan, ataupun kita jelaskan lebih lanjut apa sih sebetulnya isi dari kutipan itu. Nah, paragraf yang berisi penjelasan kalian itu adalah punya kalian. Jadi suatu saat kalau ada orang yang mengambil apa yang sudah kalian tuangkan sebagai penjelasan, maka orang itu bisa dituntut pidana ya. Jadi kutipan itu wajib untuk karya ilmiah. Tetapi tidak boleh kemudian 70% ngutip, nggak boleh. Ya. Jadi kutipan itu berfungsi untuk penegasan, pembuktian, atau pembandingan pendapat. Jadi setiap kali selesai mengutip, berikan penjelasan, berikan interpretasi, sehingga tulisan kalian itu semuanya nggak kutipan, ya, tetapi ada ide, gagasan yang Anda tuangkan melalui interpretasi penjelasan Anda terhadap kutipan. Nah, lalu bagaimana kita mengutip? Kita dapat melakukan kutipan secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini secara langsung atau tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu berarti kita meminjam pendapat, gagasan, data secara lengkap dan utuh seperti aslinya. Jadi tidak ada pengubahan redaksional. Jadi kita kutip seperti aslinya ya, tanpa kita lakukan pengubahan apapun. Nah, kutipan tak langsung itu berarti meminjam pendapat, gagasan, data yang diintisarikan dan dirumuskan, ya. Oh, ini tak langsung, sorry. Oh, kutipan langsung. Oh, ya, tadi kutipan langsung. Nah, sekarang kan kutipan tak langsung itu berarti peminjaman pendapat, gagasan, data yang diintisarikan yang berbeda dengan sumber aslinya. Artinya redaksionalnya kita ubah. Jadi kalau kutipan langsung itu kita ambil secara mentah ya, ide pendapat itu secara redaksional sama, tapi kalau kutipan tidak langsung itu kita lakukan pengubahan tetapi substansi dan idenya sama. Nah, cara menulisnya pun berbeda antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Nah, kita mulai dari kutipan langsung.
Kalau kutipan langsung yang tidak melebihi 4 baris, maka kita integrasikan ke dalam teks dengan diapit oleh tanda kutip. Jadi kita bedakan antara kutipan langsung yang tidak melebihi 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kalau tidak lebih dari 4 baris, maka kita integrasikan aja ke dalam paragraf yang kita tulis. Tapi untuk membedakan bahwa itu adalah langsung atau tidak langsung, maka kita berikan tanda petik 2. Nah, misalnya, contohnya itu, beberapa ahli telah berupaya memberi definisi pada filsafat bahasa. Filsafat bahasa ialah usaha para filsuf memahami conceptual knowledge melalui pemahaman terhadap bahasa. Ini titiknya salah ya, titiknya harusnya di akhir. Ya, ini titiknya harusnya di akhir. Jadi ini adalah kutipan langsung yang diambil seperti aslinya yang tidak lebih dari 4 baris. Karena tidak lebih dari 4 baris, maka penulisannya diintegrasikan ke dalam teks. Bu, kok itu ada titik 3 ya, Bu? Titik, 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 ini ya. Ini ada titik, titik, ini ada titik, titik 3. Ini artinya bahwa paragraf ini panjang di buku aslinya. Tetapi saya tidak akan mengambil secara utuh paragraf yang panjang itu, tetapi hanya satu bagian yang punya relevan dengan tulisan saya. Sehingga kalau misalnya yang kita ambil itu bagian akhir dari paragraf, maka depannya kita kasih titik 3. Artinya apa? Oh, banyak nih kalimat sebelumnya ya. Jadi paragraf ini panjang dan ada beberapa kalimat sebelumnya. Tapi kalau misalnya dari paragraf yang panjang itu kemudian kita hanya mengambil kalimat pertamanya saja, atau beberapa bagian dari awal paragraf, maka titik 3-nya ada di belakang, menunjukkan bahwa sebetulnya paragraf itu panjang, tetapi tidak semua kita kutip. Begitu kira-kira. Jadi berbicara kutipan langsung ada 2, lebih dari 4 baris, atau kurang dari 4 baris. Tetapi sama-sama menggunakan tanda petik 2. Kalau dia tidak melebihi 4 baris, artinya diintegrasikan ke dalam teks. Kalau misalnya teks kita secara keseluruhan itu 2 paragraf, artinya kutipan itu mengikuti dari paragraf ketentuan paragraf yang ketentuan paragraf tulisan kita, ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kutipan itu lebih dari 4 baris? Kalau lebih dari 4 baris, maka kita pisahkan dari paragraf kita, tetapi tetap kita beri tanda petik, ya, dan spasinya spasi 1. Beda ya. Jadi kalau lebih dari 4 baris, kita buat paragraf sendiri, kita mulai dengan tanda petik, ya, kemudian paragrafnya 1. Nah, apapun sumber itu harus dicantumkan. Misalnya nih, berarti ini karangan siapa nih? Berarti ini karangan Pojo Sudarmo, 2001.22. Nah, titiknya itu di belakang ya. Titiknya di belakang. Jadi ini salah nih. Ini salah. Di sini nggak ada titik, titiknya tuh di sini. Titiknya di sini, bukan di sini. Kemudian harus kalian perhatikan, jadi sebetulnya sekarang itu sudah ada yang disebut tool ya, alat untuk membuat kutipan secara digital, ya, yang disebut Mendeley. Kalau dulu kan ya, bahkan sekarang juga ya, karena orang mungkin belum mengenal ya kutipan digital, sekarang kita tulis aja tuh, kita manual melakukan, misalnya ini manual yang kita lakukan, Pojo Sudarmo, ya, ini kan manual nih. Manual. Tapi sekarang ada tool, ada alat yang bisa otomatis. Jadi secara otomatis dia muncul nih. Misalnya dari artikel itu kita klik, nah otomatis dia muncul muncul citasinya, muncul kutipannya, nama pemilik dari paragraf itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Halo? Halo Ibu. Halo, ada yang mau bertanya? Dari saya cukup Ibu. Halo? Ini pada nggak ada ya? Halo? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya Bu. Bagaimana jika sumbernya itu bukan dari buku ya, Bu, untuk mengutip? Oh iya, nanti akan kita bahas di akhir ya. Di sini nanti ada apabila sumber-sumber itu dari internet, dari skripsi dan sebagainya, dari jurnalnya. Nanti ada, tetapi sebetulnya sih saya mau ngajari kalian itu yang tidak manual ya. Ini kan manual nih, sekarang manual. Manual itu artinya bukan teknik penulisan kutipannya ya, tetapi pencantuman sumbernya ini loh. Nah, yang ini loh.
Nah, yang ini tuh kalau ini kan saya tulisnya manual nih, ya manual. Tetapi sekarang ada sistem yang disebut Mendeley. Jadi kalau kita mengambil dari paragraf tertentu gitu ya, dia otomatis muncul tuh, oh ini punya siapa gitu. Nah, itu yang sekarang digunakan. Jadi orang sekarang sudah tidak apa namanya, sudah tidak diizinkan ya untuk beberapa jurnal tertentu untuk menggunakan sistem penulisan kutipan yang seperti ini. Tuh beberapa jurnal sudah tidak apa namanya, sudah tidak membolehkan, tetapi harus dengan alat digital ya, harus dengan teknik digital yaitu Mendeley atau Zotero ya. Nah, karena saya itu produk zaman dulu, maka tentu saya tidak bersahabat. Makanya kemarin saya tawarkan, apakah kalian bersetuju kalau saya apa namanya, meminta orang untuk mengajari kita nih ya, bagaimana Mendeley, bagaimana Zotero. Tapi saya tunggu dari jawaban penanggung jawab kelas nggak ada sampai hari ini. Jadi saya bingung nih mau melanjutkan apa enggak ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya jelasin dulu yang sifatnya manual ya. Nah, kalau ini manual kan, tetapi lebih baik kalau kita bisa yang digital. Tetapi penulisannya sih sama aja kalau dia lebih dari 4 baris atau kurang dari 4 baris. Begitu ya Mbak, siapa tadi ya, Mbak Dian apa Mbak siapa tuh yang nanya ya? Salwa, Ibu. Siapa? Salwa, Bu. Oh, Mbak Salwa ya. Oke, ada Makasih. lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Tadi kan apa namanya, kalau di depan kalimat itu belakangnya Bu yang dikasih kutip ya. Kalau Sebentar misalkan ya, di ini belakang laptop saya kecil banget caranya, pantesan ya. Gimana? itu kan kalau tadi yang Ibu sampaikan itu kutip apa namanya, kalau mengutip itu kalau misalkan dari di depan kalimat itu belakangnya yang dikasih tanda kutip ya, Bu ya. Kalau di belakang itu di depannya dikasih tanda kutip. Kalau kita hanya mengambil di tengah-tengah kalimat, Bu, Oh apakah gitu. di depan kasih kutip, belakang kasih kutip atau bagaimana, Bu? Ya, bukan kutip ya. Kalau kutip itu penanda kutipan. Yang tanda petik 2 ini ya. Kalau Ya. tanda petik 2 ini penanda kutipan langsung. Tapi yang harus kita berikan itu adalah tanda titik 3. Tanda titik 3 ini artinya bahwa paragraf ini panjang dan kita tidak mengambil bagian awal dari paragraf ini. Kalau misalnya yang akan kita ambil itu adalah bagian tengah, maka tentu kita beri di awal titik 3 dan kita beri di akhir titik 4. Kenapa 4? Karena satunya itu adalah titik penanda akhir kalimat. Jadi kalau misalnya kalian lagi buat status ya, buat status, kemudian ingin beri titik-titik di tengah, itu nggak usah banyak-banyak. 3 aja. Jadi sebetulnya Bu Ebi itu sudah mengatur. Misalnya pusing banget deh gitu ya, titik-titiknya di akhir nggak usah banyak-banyak sampai 6, 7. Udah cukup 4. Cukup 4 kalau itu di akhir. Artinya ada bagian kalimat yang terbuang dari keseluruhan tulisan itu. Jadi mulai sekarang kalian sudah tahu ya. Jadi mulailah mengamalkan gitu ya. Mau buat status, mau buat apa, kalau ingin menghilangkan sesuatu dari apa yang akan kalian tulis, maka titik-titiknya nggak usah banyak, biar nggak kelihatan baper banget kan. Udah titik 3 aja. Jadi titik 3 itu menandakan bahwa ada bagian dari suatu tulisan itu yang kalian hilangkan atau nggak kalian tulis. Jadi kalau di tengah ya berarti di awal dan di akhir. Kalau di akhir berarti titiknya 4 ya, karena yang satu itu adalah pengganti dari penanda akhir kalimat. Oke, gitu ya Mbak? Mbak Dila? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, Iya, Ibu. sekarang kita ke kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu, oh ini tadi sudah ya? Ini sudah ya kutipan langsung juga ya? Ini kutipan langsung kalau dia melebihi 4 baris. Nah, oke. Kalau melebihi 4 baris berarti kita jadikan kutipan itu dalam paragraf tersendiri dengan satu spasi. Nah, kutipan yang paling banyak digunakan itu adalah kutipan tidak langsung. Karena orang menghindari plagiasi ya. Kalau kita cek Turnitin itu kan kadang-kadang kalau ada yang sama sedikit aja, ada berulang sedikit aja, dia dianggap plagiat. Oleh karena itu sekarang orang lebih banyak menggunakan kutipan tidak langsung daripada kutipan langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang artinya kita ambil gagasan atau ide seseorang tetapi redaksinya berbeda, tetapi substansinya sama ya. Nah, kalau kutipannya itu tidak langsung, maka cara menulisnya bagaimana? Kita integrasikan ke dalam
teks. Jadi nggak perlu kita lihat apakah itu 4 baris, lebih dari 4 baris. Sebetulnya lebih simpel. Karena lebih simpel, maka lebih banyak digunakan. Maka kalau kutipan tidak langsung itu kita integrasikan saja di dalam teks dengan jarak baris sesuai baris teks tanpa perlu diapit oleh tanda kutip. Tetapi tetap wajib mencantumkan sumbernya ya. Mencantumkan sumbernya ini nih. Nih. Harus mencantumkan sumbernya. Misalnya, apakah filsafat itu? Puji Sudarmo berpendapat bahwa filsafat bahasa adalah teori tentang bahasa yang dirumuskan filsuf pada saat mereka memahami pengetahuan konsep tual. Ini jelek banget paragrafnya, hanya 2 kalimat ya. Nah, ini adalah contoh kutipan tidak langsung. Artinya substansinya kan sama dengan ini filsafat bahasa adalah, tetapi kita ubah redaksionalnya, tetapi pada dasarnya substansinya sama. Jadi ada pengubahan redaksional ya, biasanya untuk menghindari Turnitin. Tetapi tetap, apapun yang kita ambil, itu kita wajib sertakan sumbernya. Jangan sampai kita dipenjara hanya karena gegara kita terledor gitu ya, menulis tetapi tidak mencantumkan sumber. Ada loh ya, beberapa rektor itu diturunkan dari jabatannya gara-gara dia terindikasi plagiat ya. Padahal bukan dia gitu loh, anak bimbingannya. Bayangkan anak bimbingannya yang plagiat, tetapi yang kena adalah pembimbingnya. Makanya hati-hati betul menulis karya ilmiah. Karena dia harus taat pada etika. Kemudian, itu kutipan tidak langsung. Nah, ini yang paling penting. Supaya tulisan kalian itu tidak semuanya ngutip, paragraf A dari blok A, paragraf B dari blok B, paragraf C dari blok C, akhirnya blok go blok ya, karena blok-blok semua ya, go. Nah, isinya semuanya blok. Kemudian ini yang harus kalian perhatikan. Nah, agar kutipan tersebut menjadi kesatuan dengan tulisan kita, maka kita perlu menginterpretasikan, menunjukkan relevansinya dengan tulisan kita, serta memberikan inferensi atau simpulan. Jadi setiap kita selesai mengutip, kita harus menginterpretasikan atau menunjukkan apa sih sebetulnya relevansi dari apa yang kita kutip itu dengan tulisan kita. Atau bisa juga kita memberikan simpulan. Jangan sampai apa yang kita kutip itu sekedar nempel, tapi dia tidak bermakna sama sekali dalam tulisan kita. Oleh karena itu, supaya menjadi satu kesatuan dengan makalah kita, dengan tulisan kita harus selalu memberikan penjelasan terhadap apa yang kita tulis. Dan penjelasan kita terhadap kutipan itu sebetulnya ide dan milik kita. Jadi kalau ditanya mana milik kita, yang milik kita itu yang penjelasan kita. Nah, teori fungsinya apa? Teori hanya untuk memperkuat apa yang kita jelaskan. Makanya setiap kali mengambil teori apapun, maka berikan penjelasan. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau kita sudah mengolah, ya di awal tadi ini ya, kita mengembangkan ide pokok tadi yang di pra penulisan itu menjadi paragraf, kemudian paragraf itu kita lengkapi dengan kutipan, kita lihat apakah kutipannya itu langsung atau tidak langsung, meskipun sekarang itu lebih banyak menggunakan kutipan tidak langsung. Kemudian kita lihat juga, ya artinya kalau kita sudah melakukan ini berarti kan tulisan kita sudah jadi, karena kita sudah mengembangkan ide-ide pokok tadi ke dalam bentuk paragraf. Nah, kalau kita sudah mengembangkan keseluruhan paragraf itu, artinya tulisan kita sudah jadi. Sudah jadi kan tulisannya? Sudah. Karena kan yang tadi poin-poin itu dikembangkan menjadi paragraf, lalu paragrafnya disusun menjadi satu karangan utuh. Nah, tahap terakhir yang kita lakukan adalah tahap revisi. Nih. Mana ini? Tahap revisi. Jadi, sekali lagi saya ulangi bahwa dalam penulisan itu ada 3 tahap yang harus kita perhatikan. Tahap pra-penulisan, kemudian tahap penulisan, prosesnya menulis tadi ya. Proses menulis itu berarti mengembangkan ide pokok menjadi paragraf dengan memperhatikan tata cara pengutipan. Ya, gitu. Kemudian, hal yang kita lakukan terakhir adalah tahap revisi. Jadi tahap revisi itu tidak dilakukan di awal, tetapi dilakukan di akhir. Makanya kadang-kadang orang sulit sekali menulis, ya karena revisinya di awal. Makanya saya selalu ingetin ke mahasiswa, kalau kamu mau nulis, jangan sekali-kali merevisi di awal. Nulis 1 kalimat, belum 1 kalimat, delete. Nulis lagi, belum nyampe 1 kalimat, delete lagi. Nulis lagi, aduh ini kayaknya diksinya nggak tepat deh, aduh ini kalimatnya gimana. Kapan selesainya tulisan kalau dikit-dikit revisi? Revisi itu bukan di awal, tetapi revisi itu dilakukan di akhir. Ya, kalau kalian merevisi sejak awal, itu tulisannya nggak pernah jadi. Jadi biarkan aja nulis, biarkan aja mengalir, mau ide-nya salah gitu ya.
mau diksinya belum tepat, nanti setelah tulisan itu kita kembangkan menjadi paragraf. Setelah paragrafnya itu sudah sudah selesai gitu ya, atau tulisannya itu sudah jadi, baru kita lakukan tahap terakhir, yaitu tahap revisi. Apa yang kita revisi? Yang pertama adalah isi. Apakah isi tulisan sudah sesuai dengan judul dan rumusan tesis? Apakah ada gagasan yang saling bertentangan? Misalnya, paragraf ini contoh cocoknya kok di sini ya? Boleh, jadi boleh ketika di akhir itu kita lakukan pengubahan paragraf. Oh, ternyata ini setelah saya kembangkan menjadi paragraf, kok kayaknya cocoknya di awal deh. Ya udah, tidak apa-apa, kita pindahkan. Nah, itu artinya kita merevisi isinya ya. Kemudian sistematikanya. Apakah ada gagasan yang perlu digeser gitu ya penempatannya agar memperoleh efektivitas atau tidak menjemukan. Kemudian yang terakhir adalah bahasanya. Apakah ada penggunaan tanda baca yang salah, apakah ada ketidaktepatan diksi, apakah ada kalimat yang belum efektif, atau ada paragraf-paragraf yang ide pokoknya menumpuk. Tapi sih ide pokoknya nggak mungkin menumpuk kalau kita lakukan kerangka-karangan itu dengan baik. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tahap revisi itu adanya di akhir ya, bukan di awal. Nah, ini beberapa penjelasan. Ini besok kita lanjutkan ini ya. Saya udah capek banget sistematika makalah. Nah, ini adalah materinya tahap penulisan makalah. Jadi apa yang kita lakukan? Berarti kita mengembangkan kerangka karangan tadi menjadi paragraf-paragraf ya. Ini, nah setelah itu kita kembangkan paragrafnya, berarti tulisan kita sudah jadi. Setelah itu kita lakukan revisi. Apa yang kita revisi? Ya kita lihat isinya, kita lihat sistematikanya, dan kita lihat aspek bahasanya. Dengan demikian, proses penulisan sudah sempurna, sudah selesai. Kita lakukan tahap pra-penulisan, kita lakukan proses penulisan, artinya mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, dan melakukan pengembangan paragraf dalam bentuk satuan utuh, kan? Begitu. Kemudian baru kita revisi. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Halo, ada yang mau bertanya? Halo? Dari saya cukup, Ibu. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya? Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Bisa ya? Ibu. Nah, Bisa, Ibu. Bisa, Bu. karena kalian sudah tahu bahwa dalam menulis itu ada proses pra-penulisan, ada proses ada proses penulisan dan tahap revisi, maka mohon dengan sangat apa yang sudah saya jelaskan pada kalian diterapkan pada proses pembuatan tugas UTS. Paham ya? Makanya UTS-nya saya saya undurkan ke Rabu ya, besok ya. Tapi kalau misalnya kalian, Bu, Kamis aja aku nggak apa-apa juga. Yang penting tulisan kalian bagus, ya. Baik, Ibu. Jangan sampai tuh diundur sia-sia, karena jadi hari lain aja ya, Ibu. boleh aja sih, biasanya Bu, saya belum siap, Oke, ternyata setelah diberi penjelasan Ibu kok kayaknya harus ada yang saya ubah nih, nggak masalah, misalnya kalian minta Kamis. Karena begini, rencana saya, apa yang sudah kalian tulis itu mau saya publish dalam bentuk e-meeting ya. Jadi nanti ada yang tolong dong, nanti ada yang bantuin saya ya untuk mengolah itu menjadi, nanti jadi setelah disatukan masing-masing kelas nanti jadiin satu dalam bentuk PDF, kemudian kalian beri itu loh, kayak kolom-kolom majalah itu loh. Paham kan ya? Itu kan kalau disatuin, didesain lah, desain sederhana aja, nggak usah yang nggak usah yang canggih-canggih ya. Yang penting bisa dibaca. Jadi nanti kita akan satukan, makanya nggak usah banyak-banyak ya nulisnya ya. Berapa halaman saya suruhnya berapa halaman? 2, Bu. 2 halaman, Ibu. 2 halaman spasi? 1. 1 ya. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga. Memang itu terlalu banyak ya. Tapi maksud saya ini juga membantu prodi kalian ya, nanti untuk akreditasikan itu produk mata kuliah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya, Bu, saya belum selesai nih, Bu, boleh nggak perpanjangan waktu untuk membuat artikelnya? Silahkan aja, nggak apa-apa ya. Misalnya kalian mau munculnya hari Kamis, ya nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya, soalnya saya kan mau UAS nih nanti numpuk deh kerjaan saya gitu. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Halo? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, kalau begitu ini besok kita bahas ya tahap sistematika makalah ya, mulai dari pendahuluan. Sebetulnya ini bukan makalah sih ya, tapi bisa untuk semua jenis tulisan ya. Apakah itu proposal, ya artikel jurnal dan sebagainya, nanti ini
Ada sebetulnya tinggal sedikit, tapi saya udah lelah banget ya. Rapat dari pagi ini, mata kayaknya udah nggak kuat banget natap Zoom-nya. Dari pagi sampai jam, berapa nih? Dari pagi sampai sore ya. Inilah melelahkannya itu karena harus natap layar ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin wah ada 11 orang loh yang di waiting room, kasihan amat ya. Iya Bu, ada yang belum join Bu. Kasihan, ya udah nggak apa-apa deh, kita klik aja. Nanti biar yang penting dia masuk ya, nggak apa-apa di absen ya. Tapi nanti dia kalau butuh kan pasti dia lihat rekamannya ya sih, rekamannya semoga sih terekam. Tapi belum saya update ya. Ada 12 loh, kasihan amat ya. Iya Bu, ada yang keluar juga soalnya Bu. Oh, ada yang keluar juga? Iya Bu, tiba-tiba keluar jaringan mungkin Bu. Iya, dia belum bayar sih makanya. Ibu, izin bertanya Bu, untuk tugas resum tetap malam ini atau bagaimana ya Bu? Kalau bisa sih malam ini aja, supaya nggak numpuk gitu. Tapi ya saya sih fleksibel aja ya, kalau memang belum selesai ya udahlah nggak apa-apa diundur Rabu. Berarti ngeresumnya Rabu, terus tugas artikelnya Kamis itu ya? Ya baik Bu. Terima kasih Bu. Coba kurang apa dosennya coba ya? Udah nggak pernah ngasih tugas. Soalnya saya tuh kasihan kalau mahasiswa dikasih tugas macam-macam gitu ya. Kuota aja dia belum tentu punya ya. Tapi kalau kalian sih kayak ya. Gitu. Makanya kemarin itu saya meminta kalian hanya melihat seminar. Jadi sebetulnya saya pingin banget kalian tuh tahu tentang literasi. Karena itu meskipun kalian bidan ya. Meskipun kalian bidan kan kalian juga harus tahu itu. Ya. Apa deh? Ini udah mau bunda akhir kok. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita maaf ya anak saya nih kelas 4 SD. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba Terima kasih dulu ya. Bu. Sudah dipoto atau belum Do ini yang hadir hari ini? Sudah Ibu, sudah Oh, saya. yang masuk Sudah barusan kasihan nih. Sudah dipoto juga? Iya Bu, saya Tadi belum ada Bu. 66 orang Ibu. Oke, ya udah dipoto aja, kasihan. Nanti tapi yang Iya, Ibu. yang baru Sudah, masuk, yang baru masuk nanti coba ya kalau ini terekam nanti nggak apa-apa ya, nanti dengerin dari rekamannya aja ya. Oke, saya cukupkan. Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu, terima kasih Bu.